Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar, kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda, cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini, akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air.
sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita keluar dari kursi kita, mari kita jabat tangan dengan saudara-saudara kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata hura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyiki. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan, kami tinggikan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur mengundang kami untuk hadir Tuhan di pagi hari yang indah ini, Abah. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Abah. Bahkan setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online, biarlah kasih-Mu, jamahan-Mu melingkupi setiap mereka dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru. Kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Bila nama-Mu yang ditinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, berikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Materaikan setiap kami menjadi anak-anak yang setia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan di wadah kami Tuhan, di GBI Pantai Permata mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami Tuhan memberikan Tuhan tanggung jawab Tuhan, melakukan Tuhan amanat agung ya Bapa. Nah setiap kami bisa membawa Tuhan saudara kami, teman-teman kami beribadah Tuhan di tempat ini ya Bapa. Nah kami perkatakan Tuhan tempat ini Tuhan menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Begitu juga dengan kami ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu Abah. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bila pagi hari ini Tuhan ibadah kami bisa berjumpa dengan Engkau. Dan Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Kirimkan Tuhan malaikat pemuji, penyembah-Mu bersama-sama dengan kami. Sehingga kami bisa Tuhan bersukacita bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Acara Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga di ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan
Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita katakan haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shikira barata kala barata kala barata kala bashakara barata kala bashe. Kami bersyukur Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bila kita tenangkan hati kita lepaskan doa untuk bangsa Indonesia. Kita berseru kepada Tuhan atas pemulihan dari kota ke kota, pulau ke pulau, desa ke desa. Bila nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, yang bisa berbahasa roh. Mari kita sama-sama membangun manusia roh kita bersama-sama. Bagi yang masih belum bisa berbahasa roh, bermazmur katakan, Tuhan Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Engkau teramat baik. Huraba
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu, Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. berikan tepuk tangan terbaik. Katakan haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Staf kawan layak kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia sujud kepadamu. Staf kawan layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Staf kawan layak kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia sujud kepadamu. Staf kawan layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Staf kawan layak kudus, layak disembah. Katakan layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Pagi hari ini kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan Yesus. Layaklah Engkau ditinggikan di segala bangsa ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan dari Papua sampai ke Aceh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap suku, kaum, dan bahasa yang ada di bangsa ini, kami berdoa mereka boleh menyembah Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan kami ya Tuhan. Kami berdoa buat MPR DPR ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh gubernur, wali kota, lurah, bahkan RT RW. Kami berdoa Indonesia
Indonesia boleh melawat, Indonesia dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, lawatan terjadi buat Indonesia, lawatan terjadi buat pendidikan, lawatan terjadi buat finansial, lawatan terjadi buat pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami ke surga buat presiden kami ya Tuhan, bahkan wakilnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sinkronisasi yang baik ya Tuhan, komunikasi yang baik mereka Tuhan. Kami berdoa pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik, seturut apa yang Tuhan mau buat negara kami, buat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap keputusan-keputusan yang boleh diambil, kami berdoa hikmat daripada Roh Kudus menyertai presiden kami dan seluruh jajaran tertinggi sampai terendah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negara kami Indonesia, biar rencanamu terjadi buat Indonesia, ekonomi kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa pagi hari ini buat wilayah-wilayah yang terkena musibah. Kami berdoa buat NTT Tuhan, Kalimantan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan negeri kami. Terjadi pertobatan buat Indonesia, terjadi pujian penyembahan buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kedatanganmu semakin singkat, biar doa pujian penyembahan hadir di negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, menyembah, muliakan Engkau Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Berikan kami sukacita yang baru, semangat yang baru, urapan yang baru ya Abba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita bersukacita, amin. Amin. Indonesia tetap merdeka. Merdeka. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ayo sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ayo mari, semuanya GBI maka bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Yesus. Katakan haleluya. Masih semangat saudara? Masih mau lebih lagi? Haleluya. Tuhan akan mencurahkan api kemuliaannya bagi setiap kita, amin. Tuhan akan mencurahkan kasihnya bagi setiap kita. Tuhan akan mencurahkan sukacitanya bagi setiap kita. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Ayo mari sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari, ayo berkati teman-temannya. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari
surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Wow, saya pagi hari ini melihat jiwa-jiwa muda yang di sini yang penuh dengan semangat. Amin. Saya percaya karena kita bersuka cita, maka kita akan lebih lagi itu menyembah Tuhan lewat sukacita kita. Amin. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dan akan memberikan kuasa dan otoritas bagi setiap kita. Mari kita sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan bersorak. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pujinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pujinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur ya Abah. Pada saat ini Tuhan, kami merasakan ya Bapa, kemerdekaan itu ada di hati kami. Karena kami Tuhan, Kau urapi, karena anugerah-Mu juga ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Bila Tuhan kami boleh memberikan ya Bapa yang terbaik buat Tuhan ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, bila kami boleh memberikan dengan sukacita dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami percaya Tuhan akan memberikan kami Tuhan berlimpah-limpah dan memberkati setiap bisnis usaha pekerjaan kami ya Abah.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Abah. Semuanya karena Engkau ya Tuhan. Karena kami boleh memberi dengan sukacita pada saat ini Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau berkati Tuhan persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan khusus dan persepuluhan kami ya Abah. Karena Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat berberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita sama-sama memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat rahmat-Mu Tuhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Dan setiap Tuhan, satu penyembahan yang kami bawakan Tuhan, bukan dengan sekedar kata-kata ya Abah. Pada saat kami bernyanyi Tuhan, itu lahir Tuhan dari hati kami, yang kami mau utarakan kepada Engkau ya Abah. Engkaulah yang menciptakan Tuhan segala yang ada Tuhan di muka bumi ini ya Allah. Dan Engkau begitu mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan,
bersyukur Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah, muliakan Engkau ya Aba. Sebentar lagi kami akan duduk diam untuk mengangkat isi hatimu Tuhan. Karyawan kami tanpa heron ya Bapa. Tapi Tuhan, setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa, sehingga kami bisa membawa rema pulang dari tempat ini ya Aba. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Ya, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Tidak salah kalau kita mengandalkan Allah kita yang hidup. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Nah saudara, syaratnya kalau kita mau mengandalkan Tuhan dan kita sekali lagi mau ditolong Tuhan, yaitu syaratnya berjuanglah untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus berjuang dekat dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen itu adalah orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan. Bukan orang itu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih orang itu menjadi pengikutnya. Ya. Tidak semua orang Kristen, orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara, mau dekat dengan Tuhan. Kenapa bisa terjadi itu? Karena ada dosa. Ada kemauan yang meluap-luap, ya, yang mendidih, saudara, yang nggak bisa ditahan. Yang meluap-meluap, yang sangat-sangat tidak terkendali itu yo, untuk mencapai satu tujuan yang tidak baik. Nah kalau umat Tuhan seperti itu, berjalan seperti itu, arah hidupnya seperti itu, gak akan bisa dekat dengan Tuhan. Biarpun orang itu sering ke gereja, sering berdoa, belum tentu tuh orang itu dekat dengan Tuhan. Ya, belum tentu dekat dengan Tuhan. Maka di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, firman Allah katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Manusia ada egois, ada. Manusia ada emosi, ada. Manusia punya sifat-sifat yang tidak baik, ada. Nah bagaimana bisa mengendalikan ini? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya coba pujiannya. Dekat saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Seperti anak kecil, ya. Kalau dia percaya orang tuanya dapat melindunginya, dia percaya bahwa orang tua itu ada satu kekuatan yang besar. Jika dia punya masalah, jika dia perlukan sesuatu, ya, dia percaya pada mamanya atau papanya. Dia minta gendong itu artinya dia percaya sepenuhnya. Ya. Kalau dia minta tolong, minta sesuatu, dia percaya. Ya. Dia akan diberikan. Karena dia tahu orang tuanya diberkati. Orang tuanya itu ada, maka dia butuh sesuatu ngomong. Ya. Apalagi kita ini, saudara, sebagai orang yang dipanggil dipilih Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara. Nah, Tuhan memberikan iman kepada kita. Bukan itu iman muncul oleh kekuatan kita, enggak. Iman boleh ada itu dalam hidup kita, itu di hati kita yang Tuhan taruhkan. Maka orang Kristen harus beriman. Ya, amin. Sekecil apapun imanmu, kau percaya kepada Tuhan, maka masalah yang besar dapat diselesaikan. Amin.
Hanya dekat Allah saja. Jadi kuncinya saudara hanya dekat Tuhan. Ya. Saudara punya rencana apapun, saudara punya rancangan apapun, saudara satukan dengan rancangan Tuhan, serahkan pada Tuhan. Mungkin rancangan Tuhan kita tidak tahu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, kadang-kala pun nggak tahu. Tapi saudara punya iman dan percaya. Serahkan rancanganmu kepada Tuhan. Nanti Tuhan sempurnakan. Amin. Ya, nanti Tuhan sempurnakan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, jika dekat dengan Tuhan, sekali lagi, kita akan mendapatkan kekuatan baru, saudara. Ya. Kita mendapatkan energi yang baru. Untuk apa? Kekuatan yang baru, energi yang baru. Untuk menenangkan segala sesuatu perkara persoalan yang kita hadapi. Sesulit apapun yang kita hadapi, yang kita harapkan, ya saudara, tidak terjadi. Yang membuat gelisah, membuat tidak tenang, membuat seolah-olah saudara gagal. Kalau kita dekat dengan Allah, saudara akan tenang. Dan saudara akan mendapatkan energi yang baru, kekuatan yang baru. Dan saudara percaya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara percaya itu. Enggak rugi, sekali lagi. Kita tidak akan rugi dekat dengan Tuhan. Amin. Karena Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Mulia. Nafas kita dari Tuhan. Kita sehat dari Tuhan. Amin. Ya. Maka jangan kita lakukan satu kebocoran dalam kehidupan kita. Ya. Jangan merusak panggilan yang Tuhan sudah berikan, panggilan yang kudus dalam kehidupan kita. Kalau memang kita saat itu keadaan tidak baik-baik, kita mungkin keadaan kehidupan yang bersalah. Saudara, Tuhan penuh kasih, kita gak main-mainkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Dekat sama Tuhan. Biar Tuhan bersihkan kehidupan kita. Amin. Supaya bisa tenang. Dan kekuatan, energi yang baru akan turun memenuhi hidup kita. Engkau keluar menjadi pemenang lebih dari pemenang. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Jika jauh, nah ini yang bahayanya. Jika jauh dari Tuhan, umat-umat Tuhan bisa kemasukan roh-roh jahat. Sekali lagi saya kasih tahu pada saudara. Orang yang sering ke gereja belum tentu dekat dengan Tuhan loh. Orang dia ke gereja cari kesenangan kedagingan. Orang ke gereja dia ingin saudara mimbar dijadikan panggung. Orang di gereja cari manusianya, siapa sih yang WL-nya, siapa sih pemusik. Orang yang terkenal, mainnya bagus. Saudara jangan membuat Tuhan cemburu di situ. Gereja adalah tempat hadirat Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Berarti Tuhan harus hadir dalam gereja. Maka gereja itu harus jaga kekudusan. Gereja itu harus puji-pujian bagi Allah, bukan bagi manusia. Amin. Jangan senangkan manusia, tapi senangkan Tuhan. Kalau Tuhan senangkan, kemuliaan Allah turun. Dan semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sanjungkan Dia, tinggikan Dia, saudara. Amin. Ya. Hati-hati roh jahat ini yang gak kelihatan. Ya. Saya mau tanya kepada jemaat-jemaatku, jemaat-jemaat Tuhan yang disayangin oleh Tuhan. Saudara kenal dengan presiden kita? Saudara kenal dengan presiden Amerika? Perdana Menteri Israel, saudara kenal? Tahu. Apakah mereka kenal dengan kita? Kenapa tidak? Karena dia orang Amerika, dia orang Israel. Oke. Presiden kita, apakah Pak Prabowo yang kita doakan setiap hari kenal dengan saudara? Kenapa tidak? Karena engkau tidak dekat. Betul?
Dia bekerja keras buat rakyatnya, tapi saudara, dia tidak kenal rakyatnya satu persatu. Dia kenal dengan menteri-menteri yang ditunjuk. Setuju? Saudara kenal Tuhan Yesus? Benar kenal? Benar kenal? Tuhan Yesus kenal saudara? Kenal saudara? Kenal. Tuhan Yesus dekat dengan saudara karena saudara orang yang dipanggil dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipanggil dipilih oleh Tuhan, ada darah Yesus, ada bilu-bilu Yesus, maka dia selalu dekat denganmu. Amin. Presiden manapun, Perdana Menteri manapun kita panggil dalam nama dia, tidak bisa melunasin utangmu, tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Ya atau ya? Nah, tapi Tuhan Yesus engkau panggil, belum tentu dijawab. Jangan tepuk tangan dulu, jangan GR dulu. Tuhan Yesus bisa melunasi hutangmu. Wih, ada hutang. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu. Tuhan Yesus bisa merukun kembali, menyatukan kembali rumah tangga orang tua dengan anak. Asal dekat dengan dia. Asal mau dengar suara dia. Nasihati dia melalui Roh Kudus. Amin. Dia akan memberikan jalan pada saudara. Dia akan memberikan mujizat pada saudara. Dia punya mujizat bukan untuk siapa-siapa, untuk orang pilihannya. Itu saudara-saudara dan saya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang terima mujizat. Amin. Amin. Maka itu saudara, jangan pernah putus asa. Mujizat itu terjadi bukan kita keadaan baik-baik. Bukan keadaan baik-baik. Orang yang buta dapat mujizat. Bartimius. Ya saudara. Orang yang mau dipromosikan oleh Tuhan keadaan gak baik-baik. Seperti apa? Daniel, Yusuf. Ya. Saudara, dia keadaan tidak baik-baik. Tapi Tuhan kasihkan mujizat. Amin. Jadi harus percaya dengan mujizat. Siapa yang beri adalah Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau jauh-jauh Tuhan, udah automatically roh-roh jahat itu akan menyerang dan akan tinggal dalam kehidupan manusia. Dia akan menyerang pikiranmu. Pikiranmu akan menjadi pikiran yang jahat. Dia akan memberikan pesimis dalam kehidupan manusia. Iblis pekerjaannya membuat perpecahan. Bukan kerukunan. Perpecahan. Bukan harmonis, perceraian. Jadi orang Kristen kalau ada perceraian itu pekerjaan iblis. Orang Kristen tidak boleh cerai kecuali mati. Enggak semuanya. Kalau bisa lu mati dulu deh. Jangan ya. Amin. Ya, maka itu saudaraku kasih dalam Tuhan, hati-hati pekerjaan iblis di sini. Ya. Kita semua punya emosi. Ya. Tergantung kehidupan saudara, ada yang standar, ada yang middle, ada yang high. Tapi semua itu iblis bisa bekerja, emosi bisa berkelebihan. Karena roh-roh jahat itu bekerja dalam kehidupan manusia. Maka iblis datang untuk apa? Menghancurkan kehidupan manusia. Iblis itu memisahkan orang yang dipanggil dipilih oleh Tuhan, dipisahkan oleh dia. Jangan mau kita dipisahkan oleh Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya perlindungan kita, kota benteng kita. Amin. Amin. Ya, maka itu saudara, dekatlah dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Karena iblis pekerjaannya hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Itu pekerjaannya iblis. Nah, bagaimana iblis bekerja untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang pilihan Tuhan yang tidak dekat dengan Tuhan? Dia selalu mengajar
orang-orang yang jauh dari Tuhan dengan pikiran-pikiran yang jahat. Ya. Orang yang kekurangan dibawa untuk korupsi. Orang yang kekurangan dibawa untuk utang pinjol. Orang yang kekurangan supaya lebih dibawa apa? Judi online. Orang yang kekurangan dengan cepat supaya dia dapat uang dan jual narkoba, pakai narkoba. Jadi banyak pekerjaan iblis masuk dalam kehidupan manusia. Maka itu hati-hati saudaraku kasihan Tuhan. Jangan kita mau dipermainkan oleh iblis. Orang ini cepat kaya, dia jual beli dirinya. Ya. Maka itu Tuhan ingatkan, kerajaanku sudah dekat. Tuhan tidak lama lagi datang. Jangan kau kehilangan mahkota yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jangan namamu sampai terhapus di dalam buku kehidupan. Enak tidak enak tetap kita harus dekat dengan Tuhan. Enak tidak enak harus setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Enak tidak enak pasti ada ujian. Maka kita harus naik. Bukan turun. Harus naik. Bukan turun. Harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bukan jauh. Amin. Jadi pilihan hidup manusia harus memilih, saudara. Satu. Itu Tuhan. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Iblis sangat licik, saudara. Manusia dari dulu sampai sekarang dibuat untuk apa? Cinta uang. Bahwa uang itulah Tuhannya. Uang bisa mengalahkan segalanya. Uang bisa membahagiakan dia. Uang bisa berkuasa di mana-mana. Hati-hati. Hati-hati di sini. Ya. Matius 6 ayat 24 dikatakan di sini apa? Tak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, kepada Mammon. Maka itu saudaraku kasihan Tuhan. Jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan. Maka hati, pikiran, perasaan kita tergerus ya, oleh iblis. Iblis selalu memberikan yang enak-enak, yang cepat-cepat. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu memberikan saudara melalui proses demi proses. Supaya saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Begitu saudara diberkati oleh Tuhan, saudara gak akan sombong. Justru saudara semakin rendah hati. Di situ Tuhan akan naikkan kembali. Amin. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia. Amin. Amin. Ya. Mari kita belajar dengan kesaksian-kesaksian yang ada, saudara. Lihat orang-orang Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen. Saudara, dia melupakan Tuhan, dia jauh dari Tuhan, asal saja datang Tuhan. Dia kerja dari pagi, siang, sore, malam, gak ada habis-habisnya. Seolah dia sehat, dia kuat, saudara. Dia dapatkan apa yang dia inginkan. Dia taruh uang itu, penghasilan itu di tempat yang tertentu. Dia tidak tahu tempat tertentu adalah tempat yang bocor. Jadi apa yang dia peroleh itu bocor semua. Dia tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Seolah-olah uangnya berlimpah-berlimpah. Dia bisa beli segalanya. Tapi akhir hidupnya dia tidak damai sejahtera. Akhir hidupnya dia akan merana. Seolah-olah uang banyak, tapi gak ada damai sejahtera. Rumah tangga hancur. Kasih tidak ada sama sekali. Apalagi dia mati, kemana? Neraka. Inilah tugas saya, inilah tugas gereja. Mengikatkan jemaat-jemaat Tuhan. Hai umat-umatku, kata Tuhan. Engkau adalah calon mempelai Kristus.
Engkau belum mempelai calon mempelai Kristus. Engkau harus pilih salah satu di dunia ini adalah Tuhan, bukan yang lain. Taatlah dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Apa saja kau perbuat, Tuhan akan perbuat semuanya itu untuk kebaikanmu. Asal kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Orang Kristen mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi kegagalan tidak membuat kita hancur. Tidak membuat kita terjerumus. Kegagalan demi kegagalan supaya kita lebih lagi berstandar kepada Tuhan. Lebih lagi berseru kepada Tuhan. Amin. Di balik kegagalan ada luar biasa. Apa yang kita inginkan, ada berkat yang lebih lagi. Amin. Tuhan tidak akan permalukan kita. Maka itu kalau kita sebagai orang Kristen calon mempelai harus banyak ngomong. Banyak doa dengan Tuhan. Amin. Contoh, Pak Tommy, mohon izin, berapa tahun sudah nikah? Sudah 22 tahun. Oh, kalah sama saya 45 Pak. Waktu menikah pacaran dulu toh? Tentunya Pak. Ya, tentu ya, nggak langsung gercep gitu enggak ya? Berapa tahun Pak? Saya pacaran 3 tahun. 3 tahun, oke. Ambil 3 tahun. Sering ketemu? Sering. Sering ke restoran, ke kafe tuh makan gitu, sering. Sering jalan-jalan? Sering. Waktu pacaran? Ya. Nah, banyak ngobrol nggak Pak? Waktu di tempat restoran atau di mana gitu? Naik motor nggak Pak waktu pacaran? Selalu motor. Pelukan nggak Pak? Selalu. Itu pacaran. Ya. Saudara, kalau orang pacaran, orang nikah itu beda. Saudara kalau ke restoran, ke warung, kemana, kalau ada suami istri, wanita dan pria, kalau duduk berdua, kalau dia tidak banyak ngobrol, itu namanya sudah nikah. Oke? Betul? Tapi kalau pacaran, wah apa aja diomongin. Contoh, Bu Tommy, saya panggil Bu Tommy aja. Kalau bapak, waktu pacaran, nggak banyak ngomong, mau makan, pulang, mau nggak? Pada bisa bersuara, udah kayak limbat. Maka itu saudara, kita masih menjadi calon, masih pacaran. Mari banyak ngomong sama Tuhan. Amin. Satukan kita dengan Tuhan. Amin. Tadi kan kalau pacaran tuh pelukannya lebih. Tanya Pak Tommy, tanya yang lain. Waktu pacaran kalau dia peluk, aduh senengnya luar biasa. Sampai tidur mimpi luar biasa. Makan rasanya kenyang benar, padahal belum makan. Tapi kalau sudah nikah biasa. Nanti kita kalau di surga biasa. Suka memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi kita masih di dunia, saudara, mari kita peluk Tuhan yuk. Tuhan sudah peluk kita. Mari kita dekat dengan Tuhan yuk. Mari katakan pada Tuhan, I love you Tuhan. Aku cinta kepadamu Tuhan. Wah Tuhan, hatinya ger. Apa nak kau minta? Anak, aku belum punya. Dikasih 12. Haleluya. Begitu minta apa? Minta mobil, dikasih 5 susun mobil. Haleluya. Amin. Minta mobil, iya aku ada motor Tuhan. Dikasih ban 4. Motor ban 2 ditambah 2 lagi. Maka itu cintain Tuhan, kasih tahu cintain Tuhan. Ayo dekat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan duit. Kalau dikasih tanggal 25, tanggal 1, abangku sayang, papaku ganteng. Begitu udah tanggal 10 jelek loh. Nah repot udah. Ya. Pas tanggal tua, tanggal muda, makanan di meja makan mantap semua. Begitu tanggal 15, makanan seadanya. Jangan seperti itu. Kita anak Tuhan harus pesta rohani. Dan selalu berkatnya selalu ada. Hari ini saya ditawarin ibu, Pak mau makan apa? Aduh masih pagi mah. Aku kepengen makan apa ya? Gini mah, carikan nasi warteg.
ku tumben, emang ku suka nasi warteg. Akhirnya Pak Moses belikan nasi warteg buat saya. Tapi saudara nggak pernah ngajak saya makan nasi warteg. Nah, saudaraku, apa yang kita minta Tuhan selalu sediakan. Asal saudara dekat dengan Tuhan. Tuhan ada minta loh saudara pada saudara. Ada, siapa bilang gak minta? Ada. Berikan waktu kau dekat dengan Tuhan. Setiap pagi cari hadirat Tuhan. Setiap malam sebelum tidur masuk dalam hadirat Tuhan. Itu engkau anak kesayangan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Hanya dekat. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Wah, bagus ya khotbahnya, saya juga ikut berkati. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Ayat tambahan. Bagus sekali. Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berdiri. Mari kita satukan doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Kami tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Kami bersyukur Kau tuntun kehidupan kami untuk mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih buat firman-Mu Bapak. Jadikan firman ini roti kehidupan buat kami, yang menjegarkan kami, bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Heron yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah benih firman yang disampaikan boleh bertumbuh di ruang tanah hati kami, dan bahkan berakar dan berpucuk, bertumbuh semakin tinggi dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Bapak. Kau berkati juga kesehatan Pak Heron, keluarga usaha bis pekerjaan, pelayanan pengembalaannya. Kau berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Pemusik saya undang baju ke depan. Kita akan nyanyikan doa Yabes sebelum kita menerima doa berkat. Haleluya. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan lagu ini dengan iman. Katakan kiranya memberkati aku berlimpah-limpah.
Amin. Amin. Dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mendengarkan, Allah mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat pemulihan, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.